Halo semua, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, di video kali ini kita akan mengulas mengenai tanda baca, yaitu perbedaan tanda hubung dan tanda pisah. Jadi, kamu perhatikan ya. Berikut ini ciri fisik antara tanda hubung dan tanda pisah. Nah, perhatikan ya, tanda hubung garis horizontalnya sangatlah pendek. Ukurannya pendek ya dibandingkan dengan tanda pisah. Tentunya kedua tanda tersebut memiliki fungsi yang berbeda pula. Apa sih fungsinya? Yuk perhatikan. Tanda hubung adalah tanda yang bertujuan untuk menghubungkan unsur kata yang terpisah oleh pergantian baris, menghubungkan kata ulang, dan menghubungkan unsur bentuk jamak. Nah, itu arti dan tujuan dari tanda hubung. Sedangkan tanda pisah adalah tanda yang memisahkan atau membatasi penyisipan kata atau kalimat, yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Nah, intinya tanda hubung untuk menghubungkan, sedangkan tanda pisah untuk memisahkan. Nah, paham kan? Nah, dalam pelaksanaannya, tanda hubung sangat banyak digunakan di dalam penulisan kalimat ya. Contohnya seperti ini. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Nah, kata rumput itu dihubungkan dengan penggunaan tanda hubung ya. Kenapa, Bu? Karena dalam penulisan satu baris tidak muat, sehingga dilanjutkan di baris yang kedua. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Biasanya kita menggunakan kata ulang ya, seperti anak-anak, laba-laba, kura-kura. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya ya, 18 tanda hubung 04 tanda hubung 1990 itu terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. Atau kita mengeja satu-satu kata, misalnya C tanda hubung A N T I K. Biasanya anak SD selalu menggunakan tanda hubung ya di dalam mengeja. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya, berevolusi, mengukur. Nah, kata be dan revolusi dihubungkan dengan menggunakan tanda hubung. Supaya apa? Supaya makna kata tersebut lebih jelas maknanya ya. Nah, kita masuk yang kelima. Tanda hubung dipakai untuk merangkai kata atau huruf. Contohnya se-Indonesia, kedua, ber-KTP, ciptaannya, D3, KTP-mu, SIM-nya. Nah, kata-kata tersebut dihubungkan oleh tanda hubung. Saya rasa contoh dari poin kelima sudah jelas ya. Yang terakhir, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia yang dirangkai dengan unsur bahasa asing atau bahasa daerah. Contohnya mengokal holi. Ngokal holi adalah bahasa yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, ketika kamu menggunakan unsur bahasa Indonesia digabung dengan unsur bahasa asing atau bahasa daerah, harus menggunakan tanda hubung ya. Sekarang kita masuk ke tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya seperti berikut ya. Kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah saya yakin akan tercapai. Nah, antara kalimat satu dengan kalimat yang kedua tidak ada hubungan, tetapi dihubungkan dengan menggunakan tanda pisah. Nah,
Penggunaan yang kedua yaitu tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Di sini kita menjelaskan sebuah objek dengan keterangan-keterangan yang lainnya. Seperti apa? Soekarno-Hatta, tanda pisah, proklamator kemerdekaan RI, tanda pisah, diabadikan menjadi nama bandar udara tradisional. Nah, objek yang dibicarakan di sana adalah Soekarno-Hatta, tetapi diberikan keterangan siapakah Soekarno-Hatta itu? Soekarno-Hatta itu adalah proklamator. Nah, dengan adanya nama Soekarno-Hatta diabadikan menjadi nama bandar udara tradisional. Tentunya keterangan-keterangan tersebut diberikan tanda pisah ya. Nah, kita lanjut yang ketiga. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang memiliki arti sampai dengan atau sampai ke. Nah, di sini ada dua arti ya, sampai dengan atau sampai ke. Contohnya seperti berikut ya. Tahun 2010 sampai dengan 2020. Atau tanggal 5 sampai dengan 10 April 2021. Atau yang ketiga ya, Jakarta sampai ke Bandung. Nah, di sana memiliki dua arti yang diberikan tanda pisah. Paham sampai di sini ya? Baik, sekian pembahasan hari ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.